Di menit yang kedua. Udah mulai disenggol-senggol, kita lihat Akainya memberikan distraction. Jauh itu bakal langsung mengejar, namun Akai lompat ke sisi yang lain, ditabrak begitu saja. Top Gamer, acara paling top buat Sobat Gamer. Oke. Seperti yang sudah kita janjikan ya untuk para Sobat Gamer yang ada di rumah, sekarang kita bakal melihat kehebatan di antara dua tim ini. Ada tim Binus dan tim Gunadarma. Kita akan membuat mereka kisruh. Kalau mereka bisa menang berkali-kali, berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau mereka 5 kali menang, mereka bisa berkesempatan untuk join di audisi eSports Star Indonesia season yang kedua. Dapat golden ticket ya. Dapat golden ticket tuh, bisa ikut audisi. Dalam hati kayak, gue mau nih. Tapi kalau misalkan ditanya nih dari teman-teman sini, kalau misalkan kalian bisa join di tim MDL atau MPL, kalian pengen joinnya di tim mana? Dari Gunadarma dulu. Dari Gunadarma satu-satu. EVOS. EVOS. Next. Alter Ego. Satu lagi? Alter Ego juga. Alter Ego. Satu lagi? EVOS. Oh, berarti 3 ke EVOS, 2 ke Alter Ego ya. Binus nih. Dari lupa. RRQ. Wow. Ikut temennya ya. RRQ juga. EVOS. RRQ juga. Karena nih Kak, jebolan-jebolan dari eSports Star Indonesia itu banyak banget udah masuk ke tim-tim profesional. Nah, itu dia. Karena tadi sempat dibahas juga sama teman-teman dari Binus, ada Vin, ada rekan-rekan lainnya juga yang udah terjun ke MDL, ke MPL segala macam. Karena ini waktunya buat mereka menunjukkan kemampuan mereka supaya bisa join di eSports Star Indonesia season yang kedua. Oke, ini cuma BO1 doang, jadi mereka harus serius. Kita start gamenya. Oke, kali ini kita bakal melihat setup yang dilakukan oleh Gunadarma dan juga Binus. Oke, kalau kita lihat di bottom lane kayaknya udah mulai ada huru-hara dance yang terus-terusan ngezoning out seorang Kai di arah bottom lane-nya. Tapi kayaknya belum ada damage yang diberikan terlalu besar, hanya sekedar ya cicil-cicil manja lah di awal-awal. Oke, kalau kita lihat sekarang di top lane-nya 2 lawan 1 dari Sari Nutri. Dia harus healing mundur dulu ke arah belakang. Kalau di bawah, sepi banget. Ada gencatan senjata kayaknya di bottom lane. Iya nih. Oke, kita lihat kalau di posisi ini ada yang sedang mencoba mengambil kartu dan berhasil blink ke arah belakang menyelamatkan diri. 2 orang terkena bersih yang cukup dalam. Masih bisa mundur ternyata, tapi Kai berada di bagian paling depan. Seorang Diraja First Blood berhasil diamankan untuk tim dari Binus dan ternyata Krypton hampir saja mati, tapi hampir tidak cukup dia langsung teleportation dan kembali menuju ke arah base-nya. Sementara Turtle masih belum berhasil diambil oleh kedua tim. 3-2 skor sementara di menit yang kedua. Udah mulai disenggol-senggol, kita lihat Akainya memberikan distraction. Jauh itu bakal langsung mengejar, namun Akai lompat ke sisi yang lain, ditabrak begitu saja. Berbahaya, terkena beberapa hit dan Kai pun terpaksa mundur ke arah belakang. Dan kalau kita perhatikan dari seorang Jaja tadi cukup percaya diri mengejar seorang Tongpang dari arah belakang, namun ada 2 hero yang melakukan backup. Tongpangnya selamat dan mereka juga berhasil mendapatkan turtle, jadi harusnya worth it banget apa yang dilakukan oleh pemain-pemain ataupun teman-teman dari Binus. Wah, bentar, Akainya yolo banget. Dia ngedive ke arah turretnya dan dia nggak mati dong. Dia nggak ke-kill, bahkan malah bisa ngedapetin 1 orang, 1 hero. Ada Ars yang terpick off dan langsung objektif ke arah turret yang ada di top lane. Kai nggak bisa kemana-mana, Kainya terpaksa kelok begitu saja. Bahkan kali ini formasi yang dilakukan oleh Binus benar-benar ngotot. Kainya nggak bisa bertahan lama lagi. Tapi koinnya udah lumayan jauh ya bedanya ya. Net worth-nya udah jauh banget, 31.000 sama 24.000. Bahkan di dive, diudek sampai dalam. Krypton nggak mau maju ke depan karena dia bakal bermain objektif ke turret yang ketiga. Ada sedikit taunting yang dilakukan, melet-melet manja, dan ternyata di sisi lain kayaknya prediksi kamu akan terjadi sih. Semangatin dong timnya gimana? Ayo Cok, jangan bikin malu Gundar, let's go. Kita tunjukkan UFO kita kuat. Wah, udah langsung nge-push ke dalam. Ternyata Hurricane berhasil mendapatkan 2 orang. Tongpang bahkan masih selamat. Oh my god. Permainan begitu bagus dari seorang Tongpang dan Kai. Langsung dihajar begitu aja. Tersisa Sari Nutri, seorang diri yang hanya bisa bermain selendang. Awas selendangnya kesandung, awas keselimpet. Masih main-main dan selamat buat tim Binus. Kalian bakal lanjut
ke episode berikutnya. Dan bakal melawan dari tim kampus atau komunitas yang bakal kita undang nextnya nanti. Betul. Dan tentunya nanti kita bakal seru-seruan lagi setelah melihat keseruan antara Binus melawan Gunadarma. Tapi sebelum itu kita bakal saksikan dulu video yang satu ini. Berkembangnya dunia e-sports membuat pemerintah pun sampai turun tangan untuk mendukung berkembangnya dunia e-sport di Indonesia. Hal ini pun membuat para pemain asing memutuskan untuk terjun dan melakoni karir di e-sports Indonesia. Nah, sobat di rumah, kali ini gue bakal kasih lihat beberapa pemain asing yang pernah membela tim e-sports di tanah air. Yang pertama ada Sasa. Sasa adalah salah satu pemain yang membawa Onyx Esports menjuarai MPL Season 3, MSC 2019, dan juga Piala Presiden 2019. Sasa merupakan pemain yang berasal dari negeri jiran. Sebelum bergabung dengan Onyx Esports, Sasa pernah tergabung dengan tim NY Esports, namun dirinya merasa kurang berkembang. Hingga kini Sasa adalah salah satu pemain asing yang sukses berlaga di tanah air. Yang kedua kita punya Zezes. Sebelum terjun ke ranah Mobile Legends Esports, Zezes merupakan mantan pro player dari game Arena of Valor dan memperkuat tim Resurgence dari Singapura. Dan juga pernah dipercaya untuk memperkuat timnas Singapura di ajang Asian Games 2019. Setelah memutuskan untuk terjun ke ranah Mobile Legends, Zezes memutuskan untuk membela tim EVOS Esports dan berhasil menjuarai MPL Season 4. Dan Zezes pun berhasil membawa EVOS Esports menjuarai M1 World Championship 2019. Sang pelatih pun sempat menjadi player saat EVOS berlaga di MPL Invitation. Pemain asing satu ini bisa dibilang sebagai senior di ranah esports Mobile Legends. Pada awalnya Whisking merupakan rekan setim Dylan di Saint Indo dan Whisking sudah bergabung bersama dengan Saint Indo pada MPL Season 2. Namun akhirnya Whisking memutuskan untuk pindah ke RRQ Zen. Tapi sayangnya pada MPL Season 4 tim RRQ Zen memutuskan untuk bubar dan membuat Whisking tidak memiliki tim. Hingga akhirnya MPL Season 5, nasib baik datang kepadanya dan dia dapat memperkuat RRQ Hoshi di ajang MPL. Walaupun Whisking jarang masuk ke dalam line up, bukan berarti Whisking tidak memiliki skill yang mumpuni. Dari hasil statistiknya, Whisking dapat memiliki rata-rata kill death assist yang cukup tinggi. Kalau tadi kita membahas para player asing yang berlaga di tim esports Indonesia, kali ini kita akan ngebahas pemain Indonesia yang punya prestasi di negara asing dan tentunya meraih berbagai prestasi nih sobat. Hansel Ferdinand adalah salah satu atlet esports dari Indonesia yang berhasil melebarkan sayapnya di kancah internasional di scene kompetitif CSGO. Pemain yang akrab dengan panggilan Bentet ini sudah memulai karirnya dari tahun 2012, bergabung dengan tim NXL asal Indonesia. Dengan skill yang di atas rata-rata, membuat tim raksasa asal China, Tailu, tertarik untuk mengajaknya bergabung. Eits, nggak sampai situ aja. 2 tahun berikutnya, Bentet bergabung dengan tim Genji asal Amerika Serikat. Dia pernah merasakan puncak karirnya saat menjuarai ajang DreamHack Open Anaheim 2020. Dan dia memiliki penghasilan sebesar 2,3 miliar rupiah. Wow, luar biasa banget kan sober? Muhammad Rizky atau yang dikenal dengan nama panggung In Your Dream adalah pro player Dota 2. Pada awalnya, In Your Dream adalah pemain dari tim The Prime. Dia berhasil membawa The Prime menempati posisi 3-4 Boston Major 2016 SEA Open Qualifier. Prestasinya nggak cuma itu aja. In Your Dream merupakan pemain Dota 2 pertama yang berhasil mencapai MMR 9.000 di server Asia Tenggara. Dan juga, dia salah satu pemain papan atas di Asia Tenggara yang mampu menembus MMR 10.000. Pemain berusia 23 tahun ini tak hanya memperkuat tim e-sport lokal aja nih sober. Dia berhasil menarik perhatian tim-tim luar negeri seperti Fnatic, TNC Predator, Tigers, bahkan sang juara dunia 2 kali, OGE Sports. Sekarang In Your Dream memperkuat tim e-sport asal Korea Selatan, yakni T1. Dia juga menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di turnamen terbesar Dota 2, yaitu The International 2018. Nah, prestasinya membanggakan banget kan nih? Ada yang mau ngikutin jejaknya In Your Dream gak nih sobers? Halo Sobat Gamer, kembali lagi di Top Gamer. Acara paling top buat Sobat Gamer. Oke. Nah, kalau misalkan gua kasih kesempatan nih buat dari Binus ngomong sewar ke
kampus manapun, ke komunitas manapun yang pengen kalian lawan. Karena kan kalian menang nih, berarti kalian akan hadir lagi nanti untuk episode berikutnya. Kalau menang lagi, lanjut lagi ke episode berikutnya. Sampai 5 kali menang, kalau 5 kali menang, dapat golden ticket untuk eSports Star Indonesia Season 2. Mau nyampain ke tim mana nih? Ke kampus mana, komunitas mana? Gunadarma lagi boleh gak? Pertama. Madep kamera dong. Kami mau nantangin Gunadarma yang kemarin ketemu sama kami di final Liga Mahasiswa yang berhasil ngalahin kami. Kami mau rematch. Kami mau rematch. Nah, tim dari Binus udah pada siap nih buat menghadapi kalian semua yang siap atau enggak pengen banget bertarung melawan Binus Esports. Caranya gampang banget, kalian harus posting foto di Instagram kalian bersama-sama tim kalian ya, bebas orangnya ada berapa. Yang jelas harus posting foto, harus nge-follow Instagramnya Official GTV itu pertama. Terus yang kedua itu harus di-tag Official GTV. Yeah. Nah, di caption kasih hashtag Top Gamer GTV dan juga Mabar Asik Top Gamer ya. Jangan lewatkan 4 persyaratan ini kalau kalian ingin menantang Binus Esports dan hadir ke Top Gamer. Iya, Itu bener. caranya. Oke, itu aja perjumpaan kita kali ini. Saya Prapasta. Aku Anin, jangan lupa saksikan Top Gamer setiap hari Sabtu di GTV. Top Gamer! Acara paling top buat Sobat Gamer. Dadah. The biggest tournament in the history of Garena Free Fire Indonesia, yaitu Free Fire Indonesia Master 2021 Spring, telah usai. Setelah melewati 6 round yang sengit dan menegangkan, EVOS Esports kembali menjadi back-to-back champion Free Fire Indonesia Master 2021 Spring. Dengan meraih 2 kali buyah di round 2 dan round 4, dan total kills mencapai 33, membuat EVOS Esports berdiri kokoh di puncak klasmen. Hal mengejutkan pun datang dari tim kuda hitam First Riders yang berhasil meraih 1 kali buyah di round pertama. Walaupun First Riders mampu melebihi poin dari EVOS Esports, First Riders harus menerima kenyataan bahwa mereka gagal menjadi champion karena mereka kalah poin kills dengan EVOS Esports. Dan hal itu membuat First Riders terpaut hanya 2 poin dengan EVOS Esports sang pemuncak klasmen. Pada ajang ini, EVOS Esports berhasil mendapatkan 350 juta rupiah dan First Riders berhasil mendapatkan 175 juta rupiah. Selanjutnya kedua tim tersebut akan membela Indonesia di ajang Free Fire World Series yang akan dilaksanakan di Singapura. Walaupun Siren Esports gagal menjadi juara dan berangkat ke Free Fire World Series, Siren DeVito, racer dari tim Siren Esports, berhasil menjadi predator di Grand Finals dengan raihan total kills 13 kills. Nah, buat sober di rumah, jangan pernah lelah untuk mendukung tim favoritmu agar selalu memberikan hasil yang terbaik dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.